Hey, Austin lagi di sini. Jadi aku ketemu cewek seksi bernama Darcy yang sangat kusukai. Dan kupikir dia juga suka sekali padaku. Tapi kemudian keliruan ponsel membuatku harus mengencani tante girang bernama Chelsea yang juga kencan dengan temanku Jake. Aku tahu, aneh sekali. Semuanya makin parah saat Chelsea mengenalkanku pada pegawainya sebagai pacarnya. Tapi kemudian kulihat Darcy berdiri di sana. Oh tidak, cewek yang kusukai ini bekerja untuk Chelsea? Ini buruk, sangat buruk. Darcy terlihat sangat kecewa. Ampun, ini menyebalkan. Selama sisa kencan, aku terus melihat sekeliling untuk memeriksanya. Aku bahkan mengirim pesan padanya untuk meyakinkan ini tak seperti yang terlihat. Tapi ini sulit dilakukan karena Chelsea tak mau lepas pandangannya padaku. Apa kamu mengenalnya? Darcy? Kamu terus melihatnya. Jadi ada sesuatu di antara kalian berdua? Aku mengangkat bahu dan berkata, enggak kok, dia kadang datang ke restoran, itu saja. Dia pasti melihat apa yang tersirat dari kata-kataku. Karena dia menyengir, lalu berkata, masa iya? Nah kalau gitu kamu tidak keberatan aku memecatnya. Kecuali, tentu saja, kamu terus mengecaniku. Tapi jangan bilang Jake atau siapapun soal ini. Setuju? Ternyata Chelsea lebih gila dibandingkan yang kukira. Dia mempermainkanku dan aku tak suka itu. Sedikit pun. Tapi aku gak bisa diam aja dan biarkan Darcy kehilangan pekerjaannya karena aku. Ku tahu ini seberapa pentingnya untuk dia. Baiklah, jawabku. Tapi gak ada ciuman ataupun semacamnya. Dia kembali menyeringai. Terserah, toh kamu akan segera jatuh hati pada pesonaku. Seolah-olah, dia menghayal. Seakan aku mau mencium orang yang memperlakukanku seperti mangsa. Pokoknya, aku hanya harus bertahan dengan ini sampai Darcy menyelesaikan magangnya, lalu tanda tangan kontrak. Berikutnya, aku mengirim pesan pada Darcy menjelaskan kalau Chelsea hanyalah teman dan tak lebih dari itu. Tapi dia tampaknya tak yakin. Mulai sejak itu, kapanpun dia datang ke restoran, dia hampir tak pernah menatap mataku. Bahkan saat aku memberinya tambahan potongan hidangan pencuci mulut. Aduh, parahnya, aku terus bertemu Darcy saat aku kencan dengan Chelsea. Entah itu di kedai kopi, saat berjalan-jalan atau pergi ke restoran. Dia sepertinya selalu ada di sana melihat kita. Dan Chelsea sangat tak membantu karena dia terus bergelayut padaku. Dan bertingkah saat dia tahu berada dekat Darcy. Mengecani Chelsea adalah pekerjaan yang sulit. Dan dia tak mau berhenti menggangguku. Rasanya tiap kali aku tak bekerja, dia akan menyeretku ke beberapa restoran mewah. Atau bioskop atau yang lainnya. Membosankan. Kapan dia akan paham kalau aku tak punya perasaan padanya? Kuharap dia segera tahu karena semua itu jadi canggung antara aku dan Jake. Aku benci harus berbohong padanya. Kemudian dia mengirim pesan padaku. Mengatakan kalau dia sangat putus asa karena dia yakin Chelsea menemui pria lain. Kawan, bagaimana bisa aku terjebak dalam kekacauan ini? Ku balas pesannya mengatakan Chelsea mungkin hanya sibuk dengan pekerjaannya. Dan katakan jangan panik. Sekarang yang harus kulakukan adalah meyakinkan Chelsea supaya jadi wanita setia dan memilih Jake. Di kencan kami berikutnya, Chelsea membawaku ke restoran Italia. Dan ya Tuhan, makanannya sangat lezat. Tapi bahkan hal itu tidak bisa menutupi betapa membosankannya kencan itu. Dia hanya duduk di sana menatapku seolah dia ingin memakanku atau apa. Membuatku sangat tak nyaman. Kemudian di malam itu aku sedang di rumah nonton film. Dan membayangkan bagaimana aku bisa memutuskan Chelsea. Saat ku dengar ada yang menggedor pintu dengan marah. Ku buka pintu dan terkejut. Itu adalah Jake. Dia berteriak. Kukira kau gak peduli dengan Chelsea. Kurasa kamu udah lihat aku diperlakukan dengan baik. Dan sekarang kamu mau juga. Minggir. Ku coba beritahu aku tidak menginginkannya. Tapi ini hanya membuatnya makin marah. Apa jadi kamu gak menginginkannya tapi hanya uangnya? Gimana bisa kamu lakukan itu ke Chelsea? Dia cantik dan pintar. Dan Jake, dia memaksaku. Jika aku gak melakukannya, maka dia akan memecat Darcy. Oh, dan dia menyiapkan adiknya untuk kita berdua. Dia membuatku terjebak, bro. Aku gak punya pilihan lain. Ku hela napas dan memalingkan muka untuk menghindari pandangannya. Wajah Jake tertunduk saat mengetahui berita ini. Kemudian dia bergumam. Ya sudah. Kurasa aku tahu seperti apa dia itu. Ku merasa tak enak padanya. Tapi apa yang bisa ku diharapkan? Tentu aja Chelsea hanya main-main dengannya. Dan bahkan Jake sendiri tahu kalau dia hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena telah tertipu oleh ulahnya. Dia berkata, oke, biarlah. Paling tidak dia perlu diberi pelajaran. Kita nggak bisa biarkan dia pergi begitu aja dengan mudah. Oh iya, dia hanya bisa mengganggu Darcy selama masa magang ini kan? Ya, dan nggak lagi setelah Darcy menandatangani kontrak sebulan lagi. Oke kalau begitu. Ayo kita kerjain Chelsea. Kita biarkan dia mendapatkan 1 bulan berkesan jadi tukang selingkuh. Aku cukup bersemangat soal mempermainkan Chelsea. Dia jelas pantas mendapatkannya, karena sudah mengacaukan kesempatanku dengan Darcy. Mari kita mulai kesenangan ini. Jadi Jake mengajaknya pergi kencan saat dia tahu sedang ada kencan denganku. Lalu saat dia buat alasan, dia menelponnya dan menangis bagaimana Chelsea tak pernah mau lagi menghabiskan waktu dengannya. Kemudian di waktu lain saat aku sedang kencan dengannya, aku pergi ke kamar mandi. Lalu Jake tiba-tiba masuk ke restoran dan meminta penjelasan sedang apa dia di sana. Dia memastikan dia pergi sebelum aku kembali.
Tapi rasanya sangat lucu kembali ke meja dengan melihatnya terlihat kebingungan. Masalahnya adalah meski prank ini padanya begitu menyenangkan, tak mengubah kenyataan kalau aku masih harus kencan dengannya. Kemudian dia bilang padaku aku harus mendampinginya ke acara makan malam mewah yang diadakan perusahaannya. Satu-satunya hal menarik dalam malam itu adalah menyantap makanannya. Dan tentu saja melihat Darcy. Wow, gak ada yang membuatku siap untuk melihat betapa memukaunya penampilan Darcy. Sayangnya, adik Chelsea si Tim juga tahu, dan dia terus saja berusaha mendekatinya. Kulihat dia menawarkan minumannya dan merangkulnya. Aku sangat ingin pergi dan menyeret Darcy pergi. Tapi aku punya masalahku sendiri. Karena Chelsea membawaku dari satu kelompok ke kelompok lain. Dan mengenalkan aku pada mereka semua sebagai pacarnya. Akhirnya, saat Chelsea sedang di kamar mandi, aku berhasil mendekati Darcy. Hanya Tim yang bersamanya. Dia agak mabuk dan bicara tak jelas meminta Darcy jalan dengannya. Dan teman-temannya selesai acara. Kasihan Darcy, dia kelihatan sangat tak nyaman. Jadi ku katakan, "Hey Darcy, Chelsea ingin berbicara denganmu. Sepertinya cukup mendesak. Dia menunggumu di luar." Kutunjukkan jalannya. Kemudian saat kami sampai di luar, dan hanya kami berdua, aku mengatakan, "Maaf karena lama sekali aku baru bisa menyelamatkanmu dari orang aneh itu. Apa kamu baik-baik aja?" Dia bahkan tak melihat mataku saat menjawab. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Kemudian dia jalan balik ke dalam. Jadi ku tarik dia kembali dan mengatakan, "Tolong Darcy, tunggu dulu. Sudah waktunya ku ceritakan padamu semuanya." Jadi ku ceritakan padanya semua hal soal musibah ponsel itu pada hari pertama kami bertemu di kedai kopi. Bagaimana Chelsea memaksaku dan Jake untuk kencan dengannya. Kemudian bagaimana dia mengancam akan memecat Darcy kalau aku tak mau pergi kencan dengannya. Awalnya Darcy memutar matanya dan bergumam, "Ya, yang benar aja." Tapi setelah aku menyebutkan posisi pekerjaannya, dia tampak percaya padaku. Dia menghela napas panjang. "Chelsea memang terus membicarakanmu sepanjang waktu. Sekarang aku tahu kenapa." Kemudian dia bilang aku tak perlu lagi lakukan ini untuknya. Karena toh dia tak berminat tetap berada di perusahaan itu. Lingkungannya terlalu buruk baginya. Dan rekan-rekannya memperlakukan sangat buruk hanya karena dia anak baru yang cantik. Lalu dia berkata alasan utama kenapa dia tak keluar dari magang itu adalah aku. Tiap kali dia datang ke restoranku, aku akan menghiburnya dan membuatnya merasa lebih baik. Oke. Jadi ini bisa dianggap dia mengakui perasaannya terhadapku kan ya? Berikan aku waktu 1 minggu untuk lakukan apa yang perlu dilakukan. Kemudian aku akan meninggalkan tempat mengerikan itu, ujarnya padaku. Kedengarannya itu bisa dilakukan. Aku tersenyum padanya. Kupeluk dia, kemudian kami masuk kembali ke dalam seolah tak terjadi apa-apa. Minggu berikutnya sangat seru. Aku gak sabar menunggu sampai aku akhirnya bisa bersama Darcy. Aku beritahu Jake semua tentang hal ini. Dan dia putuskan untuk memainkan lelucon terakhir pada Chelsea. Dan tak mungkin aku akan melewatkan ini. Jadi aku bersembunyi di dekat tikungan. Dan mengamati saat Jake muncul di depan pintu Chelsea. Dan mengatakan padanya kalau dia tak bisa bersamanya lagi. Karena Jake tak bisa berhenti memikirkan adiknya, Tim. Rasa terkejut di wajahnya sungguh tak ternilai. Kemudian dia mulai memakinya. Kalau dia gak mau Jake menghubungi dia lagi. Dan menyuruhnya menjauh dari adiknya. Kami tertawa puas. Jake adalah sahabatku. Dan aku sungguh berharap yang terbaik baginya. Semoga sekarang setelah Chelsea keluar dari kehidupannya, dia bisa melanjutkan hidup. Dan akhirnya, Darcy keluar dari kerjaannya. Dan sekarang, bisa kulakukan apa yang sudah kuniatkan sejak awal. Sebelum masalah ponsel dan perempuan gila ini jadi penghalang, yaitu untuk mengajak cewek tercantik yang pernah aku temui dalam hidupku ini pergi kencan. Sungguh perjalanan yang panjang dan berliku untuk sampai di sini. Tapi hal-hal yang baik memang membutuhkan waktu. Benar kan?